Nama saya Heru Prabowo, dari nama aja kelihatan dari orang dari mana gitu ya. Tapi sebenarnya saya lahir di Bandung, tapi memang dari keluarga Jawa. Saya kurang lebih sudah 22 tahun lah di marketing, di sales, segala macam mengenai bisnis. Saya pernah kerja, mungkin bisa dilihat teman-teman di sini beberapa lambang perusahaan yang pernah menerima saya jadi karyawannya gitu ya. Karena background saya adalah tukang mesin gitu, kalau si dulu anak sekolahan bilang gitu ya, karena saya memang dari dulu mechanical engineering, teknik mesin. Saya sempat kerja cari minyak di perusahaan yang namanya susah disebutkan nama ini, Schlumberger gitu ya. Pernah nyari minyak di sana, pernah ngebor di lepas pantai dan segala macamnya. Kemudian saya pindah ke sebuah perusahaan yang kira-kira kalau kayak dokter mesin gitu. Kalau sebuah mesin beroperasi kan ada getarannya. Nah, dari getarannya saya sebagai dokter mesin bisa tahu sakitnya apa, obatnya apa, dan sebagainya. Kemudian saya totally pindah jalur dari engineering gitu ya ke Unilever. Unilever teman-teman tahu is about marketing and sales company, dan alhamdulillah saya punya banyak sekali pembelajaran di sana, dan salah satunya akan saya share malam ini adalah salah satunya kecap bango. Karena memang kecap bango milik Unilever. Setelah itu saya sempat pindah ke sebuah perusahaan beverages number one in Japan, namanya Suntory, dan manage minum-minuman itu. Banyak sekali pembelajaran yang di sana, dan mudah-mudahan nanti saya bisa share di sesi kita malam ini. Saya juga sempat bantuin sebuah digital marketing agency gitu ya, buat teman-teman yang bekerja di agency atau digital marketing mungkin sangat akrab, but basically saya coba bantu terutama untuk di strategic planning-nya di sana. Kemudian saya sempat ke Sri Boga, ini B2B teman-teman, karena jualannya adalah tepung 25 kilo. Jadi memang bukan B2C, B2B yang benar-benar, yaitu dia, ngomongnya langsung sama industri paguyuban mie ayam, bayangkan seperti itu teman-teman. Dan terakhir saya kerja bantuin IPMI, kalau teman-teman tahu, IPMI adalah business school. Nah, basically saya waktu itu menghandle marketing sama sales-nya. Jadi in overall cukup beragam lah bidang bisnis yang pernah saya geluti di sini, dan alhamdulillah lah perbedaan pengalaman itu membuat ya lumayan pembelajaran saya mengenai bisnis lumayan beragam jadinya. Oke. Berikutnya adalah yang akan saya share malam ini adalah benar-benar lebih ke arah practical learning gitu ya. Jadi saya akan mencoba membuat bahasa yang digunakan sepopuler mungkin, semudah mungkin. Dan saya mungkin bukan seorang profesor yang di depan kelas ngomongin teori-teori, saya justru lebih senang practical learning, biar teman-teman juga lebih gampang menerimanya. Kita akan ngomongin 2 sesi ini, basically about sharing, 90 menit kurang lebih, dan setelah itu akan Q&A untuk 30 menit, karena mudah-mudahan nanti banyak pertanyaan dari teman-teman, kita akan coba jawab di sesi yang kedua itu. Nah, oke. There you go. This is the heart of presentation. Saya mulai, yang pertama adalah trustable brand. Wah, apa tuh ya gitu. Gampangnya sih mungkin begini. Consumers believe or convince whatever the brands offer. Jadi brand itu mau ngomong apa, nawarin apa, nge-launching produk apa, dibeli deh sama konsumen. Ya. Karena mereka believe bahwa si brand tersebut, produk tersebut, itu oke, jadi mereka mau membelinya atau mau menggunakannya. Kalau saya meminjam sebuah diagram di sini, teman-teman, ini sebenarnya kayak semacam level of engagement dengan konsumen gitu ya. Journey-nya konsumen terhadap sebuah brand kira-kira kayak apa sih gitu ya. Satu, mereka tahu nggak sih brand itu, gampangnya gitu ya, paling tahu. Makanya kemudian brand mesti beriklan, mesti ngasih sampling, mesti ada icip-icip dan sebagainya. So basically untuk menciptakan konsumen tahu nggak sih brand ini, produk ini, service ini, dan sebagainya. So that's one. Setelah mereka tahu, mudah-mudahan bisa dinaikin nih, yang namanya convince atau teryakinkan kali ya. Jadi mereka teryakin, emang brand oke nih, gue mau beli nih, atau gue mau kirim ke temen gue nih, or whatever itu. Tapi basically the next level setelah aware. Setelah itu yang ketiga, mudah-mudahan para konsumen kita jadi loyal nih. Digodain sama brand lain, tetap enggak, gue udah suka sama si brand A. Dia akan tetap loyal terhadap brand yang kita provide ke mereka.
berikutnya, mudah-mudahan mereka kayak jadi agentnya kita nih gitu. Dan word of mouth gitu ya, biasanya orang sebut, itu biasanya iklan paling manjur tuh. Karena basically teman gue bilang, dia bilang brand A bagus, wah kita sebagai temennya akan lebih teryakinkan gitu. Nah, ini the next levelnya ada kira-kira jadi agen-agen kita yang akan jadi iklan gratisan bagi brand atau produk atau service kita. Dan terakhir ada sesuatu yang orang sebut biasanya sebagai cult ya. Bahasa Indonesia apa? Cult, menghamba kali ya. Pokoknya yakin banget gitu ya, segalanya benar mengenai brand ini. Ini benar-benar kayak di cult gitu. Nah, contohnya apa sih? Pertama ada bisa dilihat ini kayak piramid teman-teman. Karena memang by nature dari 1.000 orang yang aware, paling hanya 500 yang teryakinkan, hanya 200 yang loyal, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, secara piramid akan makin sedikit, dan orang yang akhirnya mencapai, konsumen kita yang mencapai level cult ini. Contoh sebuah brand yang udah sampai level cult, mungkin salah satunya adalah Harley Davidson. Hampir semua cowok mungkin ya, memimpikan, punya, dan mengendarai Harley Davidson. Kira-kira gitu kan ya. Apalagi zaman saya dulu ada namanya Renegade gitu ya, sebuah mini series gitu ya, dan lambang cowok maco tuh pakai Harley Davidson lah. Nah, tapi the points-nya adalah semua orang tahu Harley Davidson itu mahal, perawatannya tidak murah, boros, ribut, mungkin tidak terlalu nyaman juga gitu. Tapi itu masih jadi mimpi untuk banyak orang untuk punya. Jadi apapun yang Harley Davidson bilang atau lakukan, banyak banget orang yang mengikutinya. Gampangnya, nggak punya motornya, ya beli dulu kaosnya kali ya, Harley Davidson gitu. Atau beli dulu gantungan kuncinya Harley Davidson. Tapi basically, it's so inspiring, sehingga apapun yang Harley Davidson keluarin, akan dipercaya, akan dibeli oleh orang. Contoh lainnya adalah, paling gampang teman-teman, ada terutama buat cowok ya, klub bola. Nah, contohnya Liverpool nih, gitu kan. Liverpool lagi di atas awang-awang nih, lagi oke-oke banget. Jadi apapun yang dikeluarin Liverpool akan diikuti oleh konsumen. Beli kaosnya, beli ininya, beli itunya, sampai kepoin Muhammad Salah lagi ngapain dan sebagainya. Atau kalau dalam level nasional, Liverpool kan di Inggris kali ya, level nasional, buat teman-teman yang Jakmania gitu ya, atau yang Bobotoh Persib, nah dari Yugo gitu. Sampai transfer pemainnya kemana, harganya berapa, diikutin semua gitu. So there's contoh dari brand yang sudah mencapai level cult. Balik lagi ke trustable brand, kira-kira zone operasinya trustable brand itu kira-kira dari convince sampai cult ini gitu. Dan yang menariknya bagi kita adalah untuk bisa naik level ini hanya bisa dilakukan lewat trust dari si konsumen. Atau si brandnya harus trustable. Gitu teman-teman. The good thing dengan udah brand udah sampai bisa level cult itu, ini bisa untuk open for namanya business extensions gitu ya. To share with you, misalkan dulu waktu saya di sana, yang namanya Pepsodent relatif itu cuman pasta gigi odol gitu ya. Kemudian muncullah yang namanya sikat giginya. Kemudian muncullah yang namanya kumur-kumurnya, mouthwash-nya. Believe it or not, Pepsodent pernah ngeluarin permen. But again, itu another story lah ya. Tapi Pepsodent karena sudah trustable brand, itu bisa extension of the business-nya. That's the good thing dari sisi kita yang punya bisnisnya. Gitu ya. Nah, kembali ke poin awal saya tadi, kita coba belajar yuk dari yang namanya a trustable brand, yaitu namanya Kecap Bangu ini. Ini a real case, dan lagi-lagi saya alhamdulillah pernah lah ya handle brand ini, jadi saya bisa cerita banyak, dan cerita saya mungkin cerita yang karena orang yang pernah ngalamin gitu ya, jadi mudah-mudahan insightful buat teman-teman yang dengerin di sini. Oke, sekarang kenapa sih dia disebut trustable brand? Karena dari sisi brandnya sendiri, atau dari sisi marketing kali ya gampangnya, dia tuh benar-benar market leader, strong market leader di Indonesia untuk kategori kecap ya teman-teman. Jadi benar-benar quite dominan dia di situ. Kedua, ada namanya top of mind atau TOM gitu. Top of mind itu kira-kira bahasa Betawinya, kalau konsumen ditanya, kalau kecap, merek yang Anda kenal apa?
Jawaban pertama yang menunjukkan bahwa itu di top of mind-nya dia, brand apa, there you go, dicatat sebagai Bango misalkan, atau XYZ, ALM, apapun gitu. Nah, Bango itu selalu punya posisi top of mind. Itu menunjukkan market leader itu kan sebenarnya dari penjualan ya, transaksional gitu. Tapi top of mind itu zonanya ada di minds atau di benak para konsumen. So that's showing this is one of the trustable brand karakteristik karena dia laku di pasar gitu gampangnya, juga laku di benak para konsumen, nah gitu gampangnya. Dan Kecap atau brand ini benar-benar punya strong equity. Kalau strong equity kira-kira gini lah, apapun yang diomongin sama brand ini dipercaya deh sama konsumen, kurang lebih gitu ya, bahasa populernya mungkin gitu. So that's the whole things dari brandnya. Ada 3 karakteristik yang bisa kita lihat di situ. Berikutnya dari sisi bisnis nih kita lihat perduitan, persalesan gitu ya. Ini salah satu one of the biggest brand in Unilever Indonesia gitu ya. Dan kita tahu Unilever Indonesia mungkin perusahaan FMCG terbesar di Indonesia kali ya. So itu aja udah gede banget dan karena Bango salah satu the biggest brand, jadi kebayang lah teman-teman. Waktu saya di sana aja udah tean gitu sih namanya terus. Jadi wow dari segi bisnis. Dan kedua, ini pernah menjadi salah satu, jadi gini, kalau Anda ke modern trade gitu ya, modern itu hypermart, supermarket, segala macam, Anda akan cukup sering melihat Bango ini kayak jadi barang dipromokan gitu. Ini fungsinya apa teman-teman? Jadi gini, konsumen Indonesia itu kalau ada barang murah akan didatangi, dan para tuan toko ini berharap pada saat mendatangi untuk beli Bango, dia ngelirik, Rinso-nya beli dong, Head and Shoulder-nya beli dong gitu ya. So, dengan magnet yang namanya Bango ini menarik para konsumen datang, mudah-mudahan mereka juga belanja barang-barang lain di toko tersebut, kurang begitu. Produk atau brand yang bisa berfungsi seperti ini emang harus yang benar-benar laku. Nah, jadi one of the top SKU sold in MT menunjukkan memang Bango itu sangat laku, teman-teman. Makanya itu salah satu menerangkan kenapa dia jadi market leader, karena memang sangat laku. So, dari sisi brand maupun dari segi bisnis, cakep banget nih Bango gitu ya ceritanya. That's one of the karakteristik dari trustable brand. Lebih dari itu teman-teman adalah dia benar-benar game changers. Karena sebelumnya mungkin kalau teman-teman yang ya seusia saya gitu ya, segenerasi dengan saya, mungkin masih ingat kalau ngomongin kecap-kecap itu ya gitu-gitu aja lah, nggak ada sesuatu yang wow gitu ya. Nah dengan Bango itu tiba-tiba dynamic of the market-nya jadi lebih wow, gitu, lebih aktif gitu. Makanya kemudian kecap menjadi salah satu kategori yang lumayan secara iklan lumayan kenceng. So that's the game changer. Nanti saya juga akan cerita, ini benar-benar dari lokal teman-teman, dari seputaran Jakarta doang nih gitu kecapnya, bisa jadi nasional, bisa jadi regional bahkan, dan terus terang sekarang udah mulai coba terbang untuk diekspor secara global juga. Showing again growth-nya is okay gitu. Dan nanti saya juga akan liatin kalau sebuah brand udah bisa extend to other products dan laku, salah satunya brand ini oke banget, trustable sama si konsumennya, begitu ya. Next. Sedikit history. Nah, bisa dilihat tuh dari si gambar labelnya itu pas kelihatan banget kunak gitu ya. Karena memang ini berdiri sejak 1928 gitu, barengan sama Jamunya Menir ya. Berdiri sejak 1928. Jokes kita dulu bahkan si Mas Bango ini udah berdiri sejak 1928. Pegal juga kali ya. Dari juga. Tapi bisa dilihat teman-teman, kalau dibaca gini, mungkin brandnya bingung. Brandnya yang mana ya? Karena yang muncul gede adalah kecap meja manis. Malah itu yang muncul duluan. Tapi nggak apa-apa, memang begitulah cara orang berdagang pada saat itu. Pada saat akuisisi Unilever pada 2001, seperti inilah yang waktu itu kita dapatkan. Again, ini kecap yang relatif kecil, karena memang hanya diketahui dan didistribusikan seputar-seputar Jakarta pada saat itu. Jadi mungkin teman-teman yang besarnya di Jakarta mungkin sudah cukup tahu Bango, tapi mungkin teman-teman yang di luar Jakarta mungkin pada saat itu belum tahu yang namanya Bango ini seperti apa. Gitu ya. Jadi ini benar-benar dari kecap yang sangat lokal waktu itu.
produknya sendiri apa sih sebenarnya kecap Bango? Simpelnya adalah it's a humble cooking ingredients. Ini kecap doang loh gitu. Tapi bayangin teman-teman, dari kecap bisa bikin duit triliunan rupiah gitu. Jadi again, from humble bisa doing gigantic numbers gitu. So not bad lah gitu. Kenapa produknya kalau kita lihat lagi dari apa sih emang? Sebenarnya tidak macam-macam teman-teman. Ini cuma dari gula kelapa ya. Kemudian of course ada airnya, ada garamnya, dan ada kedelai hitamnya. Mungkin teman-teman kalau ditanya, kecap yang ada kedelai hitamnya apa? There you go, kecap Bango ya. Jadi somehow black bean itu sudah jadi, kedelai hitam itu sudah jadi benar-benar menancap hanya untuk Bango gitu. Ini akan punya role sendiri nanti dari cerita saya teman-teman, jadi nanti akan saya share. Black bean ini role-nya apa sih gitu ya. Kemudian dia tidak punya pengawet, tidak punya pewarna, tidak punya pengental, dan juga tidak pakai flavor. Nah ini pun cukup penting teman-teman, kenapa Bango cukup disukai, karena orang bilang katanya, kecap kalau dimasukin ke panci, dan kemudian udah terjadi pemanasan, masih enak nggak sih? Kalau masih enak, itu kecap oke gitu. Karena balik lagi, beberapa kecap tuh pakai yang namanya flavor, atau flavor tuh perasa ya. Nah, begitu kena panas segala macam, rasanya bisa hilang nih gitu. Nah, jadi setelah kena panas, dia masih enak apa enggak? Salah satunya Bango lolos tes itu. Nah, nomor 2, Bango juga nggak pakai pewarna gitu. Nanti saya akan cerita pewarna ini buat apa gitu ya di beberapa brand yang lain. Tapi memang ada kecap-kecap yang pakai pewarna gitu. Begitu. Oke. Dan of course dari situ semua, kenapa salah satu Unilever akhirnya berkeputusan untuk mengakuisisi brand ini, karena memang it's a good quality product. Dan mungkin kalau teman-teman yang akrab dengan marketing atau testing produk segala macam, dari blind test terbukti produk ini memang oke. Sedikit mengenai blind test, kurang lebih adalah gini. Konsumen dikasih produk gitu ya, dalam hal ini kecap, ada kecap A, B, C, D, F, gitu. Terus ditanya, kecap yang oke yang mana gitu. Oh ternyata mayoritas nyebut misalnya yang C gitu. Baru kemudian di review C itu adalah Bango. Gitu. Nah, jadi tes ini melepaskan dulu dari semua brandnya, benar-benar hanya produknya sendiri yang dites, dan dari tes yang dilakukan pada situ memang kelihatan Bango memang sangat unggul. It's a good quality product. Nah, good quality product ini menjadi modal yang sangat besar untuk bikin Bango terbang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, tadi mengenai produk, kira-kira kategori kecap-kecapan tuh rules of the game-nya kira-kira apa sih gitu ya? Yang kita belajar pada saat itu ternyata adalah satu, ini tuh kayak update komoditi gitu ya. Jadi komoditi tuh murah-murahan, banyak-banyakan gitu ya. Jadi pricing itu a main factor. And yet, teman-teman nanti saya akan cerita, pricing-nya Bango bisa premium loh dibanding yang lain. Kenapa seperti itu? Nanti saya cerita juga. Tapi basically, kategori ini secara umum lebih kayak komoditi, mainannya murah-murahan gitu ya. But again, Bango bisa di pricing premium. Berikutnya, authenticity, authentic, tradisional. Pokoknya itu kayaknya sebuah kategori yang sangat strong related dengan itu tadi, authentic, tradisional, resepi, secret recipe segala macam. Pokoknya sesuatu yang bumbu-bumbuan dan berasal dari turun-temurun, kurang lebih begitu. Kemudian secara umum yang nomor 3 adalah no clear differentiator. Nah, differentiator itu apa sih teman-teman? Kurang lebih secara umum kira-kira pembeda sebuah brand dibanding brand yang lainnya, kurang lebih gitu. Dalam kasus Bango, differentiator yang kita kembangkan pada saat itu adalah black bean, kedelai hitam. Makanya hampir semua teman-teman pasti pernah lihat ya iklan-iklan kita Bango, pasti selalu muncul kedelai hitam, dan kedelai hitam. Pada saat Bango belum diakuisisi, pada saat itu tidak ada kecap yang punya differentiator kuat pada saat itu. Gitu ya. Nanti saya akan go lebih detail mengenai differentiator ini. Dan pada saat itu, dominantly ada yang namanya brand XYZ, ya. Saya sebut aja dulu brandnya XYZ, nanti teman-teman juga tahu brand apa. But definitely they were the market leader.
benar-benar dominan teman-teman, bisa sampai waktu itu 75%, 80%-an share gitu. Jadi mereka sangat-sangat kuat, dan kecap yang punya iklan pada saat itu hanya si brand XYZ ini. Gitu. Dan yang terakhir ada distribution is important. Gampangnya gini, ibu-ibu lagi masak kehabisan kecap, dia pasti nyari kecap yang ada di warung sebelah rumah aja gitu. Apapun brandnya, relatif nggak peduli deh, pokoknya kecap, kurang begitu. Jadi bagi sebuah brand di kategori kecap ini sangat-sangat penting untuk bisa hadir di dekat semua rumah ibu-ibu, kurang begitu. Atau secara bahasa marketingnya, distribution is important. Karena ibu-ibu itu butuhnya cepat dan segera. Gitu ya. Next. Nah, ini tadi brand yang XYZ tadi saya sebut, mungkin teman-teman bisa lihat deh di sini kira-kira seperti apa. Saya putarkan salah satu iklan mereka pada saat itu. Keluarga Anda bersama ABC telah menjalin kebersamaan yang tak terpisahkan. Saat-saat indah penuh kasih sayang, saat kebahagiaan dan kehangatan dalam keluarga. Anda telah menyempurnakannya dengan memberikan yang terbaik dari alam. Kecap ABC. ABC, bagian dari keluarga Anda. Begitu ya teman-teman. Sorry, saya ngecek dulu. Tadi suaranya keluarkan dari iklan tadi? Cam? Iklannya keluar? Oke ya. Mulus ya. Sip. Oke, thank you. Nah, jadi teman-teman bisa lihat itu iklan di zaman ya sebelum 2000-an lah kurang lebih kayak gitu ya. Satu, secara marketingnya kali ya. Ini iklan dari brand yang share-nya 80%. Ekstrim ya. Ini brand mau ngomong apapun orang percaya aja dah gitu. Karena memang brand tersebut sudah dikonsumsi oleh 80% orang di Indonesia pada saat itu. Itu satu ya. Jadi apapun yang diomongin sama dia, sah-sah aja deh. Lu market leader kok. Gitu ya. Cuman sebenarnya pertanyaan besarnya adalah kehangatan keluarga dengan kecap XYZ ini. Ini hubungannya apa ya? Agak nggak terlalu clear dari cerita mereka yang komunikasikan. Karena mungkin gampangnya gini, ini kalau brand ini saya ganti dengan, ini misalkan sirup marjan gitu, masih bisa berlaku nggak sih? Feeling saya sih masih bisa berlaku. Lawang sirup marjan juga menemani pada saat kumpul keluarga, pada saat tadi apa mau lebaran, ada wisudaan segala macam. That's showing bahwa begitu ini diganti brand yang lain, kalau masih bisa diganti brand yang lain, there you go. Ada sesuatu yang mesti diberesin dengan brand Anda. Gitu ya, teman-teman gampangnya. But again, karena saat itu mereka market leader, monggo, mau ngomong apapun dipercaya deh, gitu ya. Nah, jadi kalau begitu, balik lagi ke Bango, mau ngapain nih, gitu ya. Jadi Bango, image si brandnya mau ngapain, gitu ya. Saya memakai kata brand image gitu ya, karena brand image itu sesuatu yang secara visual atau audio orang bisa dengar, konsumen reguler biasa dengar. Karena mungkin biasanya kalau di marketing nyebutnya brand essence, brand equity, brand you name it gitu. Tapi saya coba membuatnya lebih populer, maka saya pakai kata brand image. Sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar oleh konsumen. Oke, kembali ke Bangonya. Jadi brand image Bango yang ingin diproyeksikan, yang ingin dikomunikasikan kayak apa sih? It's a good quality product, as simple as that. Masih ingat ya, tadi blind test, Bango bisa menang telak dibanding yang lain, makanya at that time kita berpikir, bisa dikasih premium price ya kayaknya, oh oke nih kayaknya. Padahal masih ingat ya teman-teman, karakteristik brand ini adalah pricing sensitive. Kalau barang yang mahal, biasanya kita nggak kasih apa, jangan pernah bikin premium price, tapi ya begitulah gitu ya. Kedua adalah oke, secara komunikasi image yang ini disampaikan apa sih sama Bango gitu. Nah balik lagi dari blind test karena yakin banget Bangonya menang,
nanti kalau teman-teman lihat iklan-iklan Bango yang akan saya putarkan, selalu akan ada muncul rasa nggak pernah bohong. Saking pedenya, dan memang dari segi blind test menang. Jadi kita akan selalu bilang rasa nggak pernah bohong. Akan selalu muncul di komunikasinya Bango. Berikutnya adalah it's about, kalau di personifikasikan gitu, kalau dijadiin orang, Bango tuh orangnya kayak apa sih? Kita memproyeksikan sebagai seorang master, seorang expert gitu. Nah, makanya nanti teman-teman ngelihat bahwa voice over Bango tuh selalu cowok sudah matang dengan suara bass gitu. Jadi nggak mungkin tuh voice overnya Bango tuh suara anak remaja gitu, nggak mungkin gitu. Karena baik lagi personality yang ingin kita proyeksikan is about master. Oke. Kemudian nanti Bango juga akan cerita mengenai functional, emosional, dan sosial. Ini apa sih gitu ya? Nanti akan saya share pelan-pelan di belakang. Tapi basically itu kayak tingkatan-tingkatan sebuah brand untuk kemudian meyakinkan si konsumennya seperti apa. Balik lagi, differentiator atau beberapa orang nyebutnya discriminator, pokoknya sesuatu yang khas atas brand tersebut, kita memilih Black Bean. Simply karena waktu itu memang satu-satunya yang pakai kedelai hitam adalah Bango. Sementara waktu itu kompetitor yang lain pakai kedelai yang kuning. Dan ini kan masih ingatnya old school gitu ya, sangat tradisional gitu ya. Karena kita pengen beda sama yang lain, kita pengen rejuvenate atau memodernkan si brand logonya Bango. Nanti saya akan perlihatkan. Tapi pengen dengan smooth transition gitu. Karena Bango sebelumnya dominan warna hijau, jangan tiba-tiba kita jadi warna ungu gitu. Karena nanti si konsumen yang sudah setia sama Bango tuh jadi bingung loh. Sebelumnya kan hijau, kok tiba-tiba saya dapatnya ungu. Nanti putus tengah jalan atau kita kehilangan sales. Nah, smooth transition dari sesuatu yang oldies menjadi lebih modern, tapi masih memiliki sifat-sifat yang dari old-nya, itu menjadi sangat-sangat penting. Oke, saya mungkin berhenti dulu di sini. Mungkin kalau sudah ada pertanyaan dari teman-teman di sini, udah ada ya, Kem ya? Iya, kalau teman-teman ada pertanyaan yang related ke pembahasan Pak Heru sejauh ini, ada yang kurang jelas, bisa tanya sekarang. Ini tadi kayaknya ada pertanyaan sih dari Sarah Ayang. Katanya karena experience beragam industri, benang merahnya pasti apa yang menjadi prinsip dalam melaksanakan semua job tersebut. Terima kasih, gitu Pak Heru. Oke. Makasih atas pertanyaannya, tapi kalau boleh saya parkir dulu gitu ya, karena mudah-mudahan nih the next slides menjawab pertanyaan itu. Jadi mudah-mudahan dari real case-nya Bango dan beberapa nanti ada sedikit case yang lain, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Sarah. Karena basically presentasi saya ini justru memang menjawab pertanyaan dari Sarah tadi. Boleh ya Mbak Sarah, saya parkir dulu pertanyaannya. Baik. Lanjut dulu ya, Kem, atau mau gimana? Lanjut boleh, Pak. Oke, buat teman-teman yang lain silakan ya di chat, silakan kalau ada pertanyaan, nanti kita tetap monitor. Jadi mangga, silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Kita lanjut ya. Nah, tadi kita ngomong pengen memodernkan si Bango ini gitu ya. Modernizing gitu. Tapi kita mesti ingat nih, authenticity, keautentikan itu is a must gitu ya. Jadi modern tapi nggak modern-modern amat sih, masih tetap ada yang terdahulunya masih kerasa gitu ya. Tapi memang harus dimodernkan, karena kalau enggak akan susah merekrut konsumen-konsumen yang muda gitu teman-teman. Mungkin contoh gampangnya adalah begini. Kalau teman-teman masih ingat yang namanya Remason, pada saat itu apapun obat gosok namanya Remason aja. Atau sekarang mungkin ya beberapa tahun lalu yang namanya minuman air mineral pasti namanya Aqua. Mau dikasih Fit, Club, apapun gitu ya, sebutnya Aqua aja gitu. Nah, tapi sekarang lihatlah si Remason ini gitu ya. Remason buat anak sekarang mungkin nggak tahu kali ya, mereka tahunya Freshcare, Geliga, you name it gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa kalau sebuah brand nggak bisa merekrut yang muda-muda dengan memodernkan dirinya sendiri, ia pelan-pelan akan hilang. Itu ya poinnya. Jadi seperti inilah teman-teman dulu yang namanya seperti saya sudah lihatin, si Bangonya seperti ini, kemudian kita ganti seperti ini.
mudah-mudahan teman-teman lebih bisa kerasa ya modernnya. It's about more modern, dan nama bangunya sendiri lebih jelas terlihat gitu kan. Sebelumnya di sini kan ada di pita putihnya, sekarang benar-benar ada di bawahnya bangun. Clear branding and same color. Kita tetap hijaunya seperti ini. Walaupun hijau yang baru itu istilah kita hijau yang kemasannya kalau di kegelapan sebuah toko masih tetap kelihatan hijaunya. Karena hijau yang lama tuh benar-benar kayak mati gitu. Begitu nggak dapat sinar lampu istilahnya kayak nggak kelihatan tuh. Nah yang baru ini lebih bisa memperlihatkan lah, walaupun tetap hijau. Yet dari riset kita waktu itu orang-orang masih tetap bisa mengkonek kok. Ada burung bangonya, masih ada hijaunya, masih ada oranyenya dan sebagainya. Ya. Nah, begitu ngomong tadi brand image segala macam, teman-teman, inilah salah satu iklan awal dari Bango. Pada saat itu sekitar 2002-an lah kurang lebih. Silahkan dinikmati. Selama 70 tahun lebih, hanya bahan-bahan terpilih yang dikirim ke tempat kami. Kedelai hitam. Hanya kedelai hitam yang dibunuh dengan gula kelapa bermutu, menghasilkan rasa kecap yang pas. Kecap Bango lebih terasa rasa kecapnya. Rasa memang gak pernah bohong. Kecap Bango benar-benar kecap. Nah, itu kurang lebih 2002-an teman-teman, pada saat baru aja diakuisisi, juga sudah mulai mendengar yang namanya rasa nggak pernah bohong dan sebagainya. Ya, itu tahun ke-70 lah kurang lebih. 10 tahun kemudian, ini adalah iklan yang kurang lebih 10 tahun kemudian. Kedelai hitam pilihan memastikan sebuah kualitas. Kecap Bango selalu menyajikan kelezatan yang telah bertahan dari dulu hingga sekarang. 80 tahun menjaga kualitas. Bango benar-benar kecap. Oke. Nah, kalau dibandingkan kurang lebih teman-teman bisa melihat ya, selalu akan ada 3 elemen ini teman-teman. Disebut quality, differentiator, and authenticity. Quality bisa dilihat di situ menjaga kualitas dan segala macamnya, ada klaim-klaimnya gitu ya. Dan yang salah satu yang penting differentiatornya yaitu si kedelai hitamnya selalu muncul. Itu menjadi sangat-sangat penting, balik lagi. Pembeda Anda, brand Anda dengan brand yang lain apa? There you go, that's the differentiator. Atau beberapa orang nyebutnya discriminator. Dan it's all about authenticity, ada nuansa zaman dulu, ada secret recipe, suasana itu tetap dijaga di situ. Karena balik lagi 3 poin ini ada untuk ensuring the intended brand image of 2 slide yang lu saya lihat ini ya, ada good quality product, ada image yang diinginkan seperti apa, dan juga rejuvenate the brand logo. Tadi di iklan yang kedua, kalau masih sempat ingat, ada transformasi dari brand logonya yang lama menjadi yang lebih baru dan lebih baru. Oke, tapi kurang lebih dari situ teman-teman bisa melihat ada sebuah konsistensi yang selalu diomongkan sama si Bango, disebut quality dan mengenai differentiator si kedelai hitamnya. Oke, nah ini berikutnya. The next-nya ini sekitar 5 tahun atau 3 tahun kemudian dari yang kedua tadi, kurang lebih ceritanya seperti gini. Ini anak kami, ada juga yang di kebun, namanya Malika. Malika itu kedelai hitam dari Bango yang saya besarkan sepenuh hati seperti anak sendiri. Hasilnya, kedelai hitam pilihan untuk membuat kecap Bango yang hitam dan kental. Rasa masakan jadi benar-benar lezat. Karena rasa tak pernah bohong. Bango benar-benar kecap. Selalu teman-teman bisa melihat disebut quality, disebut black bean, rasa nggak pernah bohong, segala macam. It consistently selalu dikomunikasikan di situ. Ini. Nah, jadi begitu ngomong quality, apanya yang quality-nya? Ini bahkan sampai ini secara kreatif pakai dramatisasi quality si kedelai hitamnya adalah bagai anak sendiri. Itu kan klaim yang buat anak sendiri, kita kan pasti benar-benar mati-matian gitu ya.
but that's showing Bapak petani itu mati-matian buat si kedelai hitamnya. Jadi kualitas dari kedelai hitamnya benar-benar yang paling oke. It's showing a good quality product. Walaupun kemudian jokesnya itu kan Malika kedelai hitam. Nah, biasanya kalau punya temen yang kulitnya agak gelap gitu, suka jokingly disebut Malika gitu. Anyway. Differentiatornya baik lagi sebab kedelai hitam selalu konsisten, bahkan nanti kemudian di iklan-iklan berikutnya di tahun-tahun yang akhir ini juga selalu disebut kedelai hitam. Bahkan saking nancepnya ini, kalau ditanya konsumen, kecap yang ada kedelai hitamnya apa? Ya, hanya Bango deh, gitu ceritanya. Dan dari sini mulai memunculkan sesuatu yang cukup baru, cerita Bapak petaninya, jadi farmers-nya gitu. Ini menjadi sangat-sangat menarik karena istilahnya kalau udah disebutin aspek sosialnya nih, aspek emosionalnya, itu orang akan lebih ngelihat ke brand tersebut. Baik lagi, fungsional, emosional, dan sosial itu kayak apa? Nanti saya akan share kira-kira brand itu evolusinya seperti apa. Tapi kembali lagi, begitu cerita Bapak petani, bahkan pernah nih di back of pack tuh di belakang packagingnya Bango dipasanglah foto para Bapak petani ini. Waktu saya masih di sana sih memang sengaja Bapak petani asli yang menanam kedelai hitam yang kami jadikan sebagai model di belakang packaging tersebut. But that's showing our appreciations as well as konsumen juga bisa melihat, wah gila ya, iya ya, jadi ingat yang seperti anak sendiri, nah kurang begitu. Nah, masih ingat ya teman kita yang awalnya market leader itu, dia kemudian kurang lebih melakukan hal yang seperti inilah komunikasinya. Enjoy. Tahu nggak kalau yang pertama selalu memberi rasa terbaik? Kecap ABC baru. Hanya menggunakan perasan pertama kedelai pilihan yang memberikan rasa terbaik untuk kecap yang kental dan hitam dari ABC. Bikin masakan jelas lebih kaya rasa. Enak ya? Iya dong, makanya ayah makan di rumah terus. Kecap ABC, perasan pertama lebih kaya rasa. Oke, di sini ngomong katanya perasan pertama, berarti sebab kualitinya oke banget nih kecap, katanya gitu kan ya. Klaimnya seperti itu. Mereka mencoba mengangkat aspek kualitas dengan cerita si perasan pertama ini. Cuman ini tidak konsisten kemudiannya mereka lakukan, jadi berhenti di tengah jalan. Kedua, kalau masih ingat teman-teman, bahkan ini bisa dilihat di sini, pakai kedelai hitam gitu. Nah, itu agak-agak, istilah saya sih agak, kalau saya jadi tim yang di sana agak aneh juga sih. Kok kesannya malah mengekor black bean-nya Bango gitu. Padahal mereka kan pernah jadi market leader ya, kok malah jadi pengekor sekarang. But there you go, bahwa pilihan Bango untuk mengangkat kedelai hitam, ya nggak salah sih gitu. Karena kemudian si market leader pun bahkan ikut-ikutan ke black bean. Karena sebelumnya iklan mereka selalu disebut yellow bean, jadi kedelai yang kuning gitu. So that's one. Oke, seperti itu. Nanti saya akan cerita lagi teman kita yang namanya XYZ ini juga ya. Tahu nggak? Nah, oke. Udah ngomongin produknya, udah ngomongin brand image-nya segala macam, tapi kita pengen building more mengenai awareness biar orang lebih tahu Bango lagi apa sih gitu ya. Kita dig down lagi sama si Bango ini. Nah, ternyata teman-teman, Bango itu pada saat masih di seputaran Jakarta itu dikenal sebagai kecapnya tukang sate. Kenapa begitu? Karena rupanya zaman itu Anda kalau beli sate, pada saat sate dibakar pakai kecap yang namanya cap kurma. Mungkin teman-teman yang ke Tangerang, Jakarta tahu ya cap kurma. Dan kalau dihidangkan di meja yang pakai kecap apa? Kecap Bango. Nah, makanya konsumen orang kebanyakan melihat Bango itu kecapnya tukang sate. Oke lah, kalau memang itu asosiasi yang sudah terbentuk kalau itu, akhirnya tim deciding untuk kemudian melakukan sebuah activation atau sebuah kegiatan yang namanya Festival Gerobak Sate Bango. Simple lah gitu ya. Kita nanya sama konsumen, tolong
diingat pada saat ini ketika kita bilang nanya sama konsumen, handphone segala macam belum ada ya teman-teman. Jadi benar-benar lewat iklan-iklan konvensional. Kita tanya, tukang sate yang paling enak menurut Anda di mana sih gitu. Sesimpel itu aja sih pertanyaannya gitu. Simply kita mendevelop dari yang namanya kecapnya tukang sate. Kemudian dipilihlah yang 3 terbaik dan juaranya siapa adalah kayak gitu ya, seperti biasa. Dan kemudian si juaranya kita branding, kita kasih bango segala macam. Kalau mau tahu teman-teman, itu adalah sate Kejombongan waktu itu yang terpilih jadi juaranya, dan mudah-mudahan sampai sekarang masih ada dress up-nya si bango di sana gitu ya. Tapi oke lah, secara activity oke, kemudian secara orang banyak mulai ngelihat bango juga mulai oke gitu ya. Cuman oke-nya itu gini, persoalannya adalah kalau bango dikembangkan berdasarkan asosiasi kecapnya tukang sate, pertanyaan besarnya adalah seberapa sering sih Anda makan sate gitu. 2 kali sebulan makan sate aja mungkin jarang-jarang kali ya, apalagi sekarang sate kan seolah lemak, kolesterol dan sebagainya gitu. Mungkin banyak orang menghindari sate gitu. Jadi kebayang kalau kita bangun waktu itu rely on asosiasi dengan kecapnya tukang sate, ya growth-nya akan kecil karena yang namanya konsumsi sate ya cuma segitu-gitu doang. Jadi at the time pertanyaan besarnya adalah kalau mau grow brand sama bisnis bango ini even faster, mesti ngapain gitu? Pertanyaannya besarnya adalah itu. Karena baik lagi lah ya, udah diakuisisi, udah keluar duit dong, pengennya cepat balik modal dong, mesti ngapain gitu. Jadi waktu itu tim kemudian memutuskan next step-nya adalah kita bango harus memutuskan mendevelop atau membuild strong association dengan good foods, dengan makanan enak, kurang begitu. Jadi kita beralih dari namanya kecap tukang sate menjadi sebuah kecapnya yang berhubungan sangat kuat dengan makanan-makanan enak, gitu ya. That's really the key-nya di situ. Nah, kenapa seperti itu? Karena baik lagi, kalau makanan enak tuh semua orang suka, dan begitu ngomong makanan enak, sangat beragam, nggak cuma sate. Dan begitu mau makan enak, istilahnya bisa setiap hari orang pengen makan makanan enak. Jadi secara konsumsi bango, secara potensial akan jauh lebih besar kalau kita asosiasinya selalu dengan kecap sate. One. Di konsumen pada saat itu, di orang kebanyakan pada saat itu, ada mulai 2 tren nih yang mulai muncul pada saat itu. Satu adalah mulai orang traveling. Travelingnya itu karena lumayan lah, yang hanya Wings, Lion, AirAsia segala macam mulai muncul tuh. Jadi orang terbang ke luar kota, luar pulau segala macam sudah mulai terjangkau. Dan begitu jalan-jalan keluar kota, keluar pulau segala macam, of course memakan makanan lokalnya menjadi salah satu menu wajib di sana, gitu ya. Dalam konteks ini juga mulai muncul pada saat itu namanya travel bloggers. Saya kasih garis bawah bloggers karena pada waktu itu blog itu kan nulis ya, jadi belum ada kayak YouTubers dengan video gitu-gitu, enggak. Tapi benar-benar nulis gitu, kayak artikel gitu. Tapi lumayan pada saat itu banyak banget bloggers yang bermunculan pada saat itu. So, tren pertama is buat traveling karena makin murahnya biaya perjalanan. One. Number 2 adalah eating out atau bahasa Indonesia jajan gitu kali ya. Nah, jajan itu kan pasti keluar rumah dong, nama juga jajan. Dan begitu ngomong jajan biasanya mengenai traditional culinary gitu. Bakso lah, sate lah, soto dan sebagainya gitu ya. Dan pada saat itu ada yang namanya mailing list Jalan Sutra. Waduh, begitu dengan mailing list mudah-mudahan teman-teman semua di sini masih pada tahu ya. Basically ini kayak semacam email gitu, tapi bisa diakses oleh banyak orang sehingga siapapun bisa ngomong di situ gitu ya. Dan ini namanya dan medianya adalah email gitu. Jadi disebutnya mailing list. Pada situ ada namanya mailing list Jalan Sutra. Isinya simply orang ceritain jalan-jalan ke Bandung, makan bakmi lale gitu ya, makan akung, atau kalau ke Surabaya makan nguling segala macam. Pokoknya semua orang yang entusias terhadap makanan-makanan, terhadap jajan, ada di sini medianya, yaitu Jalan Sutra.
Pak Lurahnya Jalan Sutra pada saat itu adalah Pak Bondan Winarno. Kalau masih ingat ya beliau, makanya kenapa nanti saya cerita Pak Bondan akan menjadi salah satu host acaranya Bangun. Oke, dua tren ini kita bisa dapat dari mana? Ya kita mesti banyak observe, ngobrol, apalagi diskusi, segala macam lah ya sama orang banyak. Dan kita bisa mengekstrak ada dua tren besar nih di sini. Pertanyaan besarnya adalah, ya oke, ada dua tren ini, tapi gimana caranya Bango bisa taps to these trends gitu. Karena balik lagi, objektifnya Bango, masih ingat ya, to build asosiasi dengan good foods. Dari dua tren ini, apa yang bisa dilakukan nih? Nah, yang bisa dilakukan adalah satu, ini dia. Building more about awareness-nya gitu ya. Masih ingat ya, seperti ini, kalau sudah aware, kita pengen konsumennya Bango menjadi convinced dan naik ke atas. Jadi apa yang bisa dilakukan? Satu, of course kita pakai TV komersial. TV komersial itu iklan lah, iklan-iklan yang ada di TV gitu ya. Dan udah beberapa saya liatin. Definitely itu menjadi salah satu key untuk orang tahu dan convince mengenai Bango. Kedua, iklan aja ternyata tidak cukup teman-teman. Kita mesti bikin sesuatu yang lain yang namanya TV program. Cuman pada saat itu saya pengen TV programnya mesti beda nih, ada bedanya. Jadi it has to be different dari yang sudah ada pada saat itu gitu ya. Dan baik lagi, gimana caranya kita tapping to this new lifestyles. Remember the two trends tadi gitu. Maka ngobrol sama tim, diskusi segala macam, akhirnya kita salah satunya bikin yang namanya TV program BCRN, Bango Cita Rasa Nusantara. To give you an example gini, pada saat itu begitu ngomong cooking program di TV, biasanya itu ada di indoor gitu ya. Jadi di studio, seorang, mungkin kok ingat Bu Siska Switomo gitu ya, beliau sangat sering sekali di acara-acara cooking program kayak gitu ya. Jadi biasanya, selamat pagi ibu-ibu, inilah bumbunya, cara masaknya seperti ini, hasilnya seperti enak gitu kan ya. Kurang lebih hampir semua cooking program kurang lebih seperti itu. Nah makanya waktu itu kemudian the team decide ya udah kita nggak di indoor, nggak di studio, tapi kita outdoor, keluar, kita syutingnya di luar ruangan. Kedua, syutingnya sekalian aja nih di tempat si tukang jualnya itu atau hawkersnya gitu. Jadi kalau di warungnya Pak Gendut ke Pak Gendut, warungnya Pak Kumis, warungnya Mpok Lela langsung ke sana gitu. Dan itu benar-benar yang kita angkat adalah kita nyebutnya iconic hawkers gitu ya. Jadi yang ngetop-ngetop tukang dagang makanan yang ngetop-ngetop itu yang kita masukin ke TV program ini. Oke. Kira-kira seperti apa sih programnya? Ini dia. Nusantara menyimpan masakan tradisional yang unik dan beragam. Hidangan otentik dengan cita rasa terbaik. Pusaka kuliner yang patut kita lestarikan bersama. Nikmati Bango Cita Rasa Nusantara setiap Sabtu jam 7:30 pagi di Trans TV. Dipersembahkan oleh Soal Kecap, jangan kompromi. Bango, benar-benar kecap. Nah, bisa dilihat mungkin teman-teman yang kenal dengan Pak Bondannya sudah ada di situ. Kita angkat beliau sebagai hostnya si BCRN ini. Simply karena beliau sangat tahu tuh, begitu ngerasain ini, wah ini pakai bumbu apa, atau ini kayak makanan di Sulawesi Selatan sana, atau apa segala macam. Karena memang pengetahuan beliau mengenai kulineri memang oke banget gitu ya. Tapi itu kita pengen menunjukkan bahwa syutingnya langsung di tempat tadi Pak Gendut, Pak Kumis, sate siapalah gitu ya. Karena baik lagi, remember the trends, orang mulai senang jalan-jalan. Nah, kalau misalkan pada saat itu saya besok akan jalan-jalan bersama teman saya ke Makassar, ke Ujung Pandang. Begitu lihat BCRN, oh ternyata di sana di Makassar ada namanya Kondro Pak Agung. Wah, ngetop banget. Oke, saya akan selama di Ujung Pandang akan ke sana. Gitu ya, teman-teman. Tapping the trend-nya adalah di situ gitu. Baik lagi trennya traveling, cerita saya tadi ke Ujung Pandangnya, dan jajan, eating out. Ada Pak Agung, satenya di sana oke banget, dari Yugo, saya pengen nyobain di sana langsung. Itulah maksudnya, kenapa ada dua tren dan kemudian kita coba tap lewat namanya BCRN, dari Yugo, that's the connection there.
itu syutingnya sedemikian otentik. Jadi kalau teman-teman mungkin masih ada di beberapa di YouTube, istilahnya kayak ada laler lewat segala macam gitu ya, rekam tuh gitu. Tapi justru membuat viewers, pemirsa pada saat itu senang gitu karena benar-benar otentik pada saat itu. Saya nyebut kata otentik karena remember kategori of this kecap-kecapan itu menuntut otentik, dan otentik. Jadi kembali lagi selalu action Anda lakukan, balik lagi ke objektifnya apa, kategorinya ngapain, produknya mau ngapain, dan segala macamnya. Jadi memang ini bukan cuma kreasi, bagusnya gini, tapi ada pemikiran mendalam di belakangnya. Gitu ya. Nah ini yang dari BCN itu ada benar-benar tapping to the trends of eating out dan traveling. Dan alhamdulillah karena ini cooking programnya rada beda gitu ya, sesuatu yang segar pada saat itu, ratingnya teman-teman bisa lebih tinggi dari beberapa sinetrons. Mungkin teman-teman yang banyak bergerak di TV gitu, tahu ya, namanya jualan sinetron itu yang paling laku di TV. Alhamdulillah at the time ratingnya si Bango ini bahkan bisa lebih cakep dibanding beberapa sinetron. Menunjukkan sangat sukses si TV program ini. Dan dari riset kita kemudian benar-benar bisa menolong association dengan makanan enak. Itu bisa tercapai teman-teman oleh si Bango dengan salah satunya BCR ini. Dan secara kreatif, TV program ini benar-benar jadi pionir buat program-program TV berikutnya. Kalau masih ingat ya, ada wisata kuliner, ada Nusantara something gitu ya. Tapi benar-benar waktu itu mulai mewabah dan rata-rata ratingnya cukup bagus gitu. Yang lucunya adalah beberapa TV cooking program yang lain itu orang menganggapnya malah itu disponsori oleh Bango, padahal nothing to do dengan Bango. Salah satunya karena masih ingat wisata kuliner, hostnya ada yang dari si BCRN dibawa pindah juga tuh ke wisata kuliner. Dan orang masih melihat sosok Pak Bondan sebagai sosoknya Bango waktu itu. Jadi positif thing buat Bango, yang bikin TV program siapa, yang keluar duit siapa, tapi yang dapat kreditnya, misattributes-nya malah ke Bango. So that's the good thing adalah kalau Anda melakukan sesuatu yang baru, breakthrough, dan kalau sukses, itu malah menguntungkan Anda walaupun sebenarnya itu adalah usaha orang lain. Ya. Nah, berikutnya dari awareness kita pengen naik ini ke convince gitu kan, teryakinkan. Jadi mesti ngapain lagi nih gitu. Nah, biasanya secara marketing perlu ada yang namanya product experience atau orang nyebutnya activation atau apapun namanya. Karena sebelum-sebelumnya is about komunikasi, meyakinkan gitu-gitu ya, kayak ngajak, merayu segala macam. There you go. Ini adalah step yang benar-benar orang atau konsumen ngerasain sendiri brandnya, ngerasain sendiri produknya atau service Anda atau apapun itu. Ini sangat penting teman-teman buat kategori yang beverages, apa foods gitu ya. Karena kalau di kategori lain mungkin seeing is believing gitu kira-kira ya. Kalau di produk-produk ini tasting is believing. Saya selalu ngomong sampai Anda ngemplok gitu ya, ngerasain sendiri makanannya atau minumannya, Anda baru teryakin kan. Karena Anda gimana caranya meyakinkan kecap Anda enak, bagus segala macam tanpa Anda sendiri merasakan produknya. Mungkin sedikit berbeda katakanlah dengan kategori shampoo misalkan gitu ya. Shampoo itu kan lebih pada seeing is believing. Jadi pakai produk ini maka rambut panjang Anda akan kemilau, tertiup angin, hitam, apapun itu ya. It's beauty things. Tapi nggak perlu orang benar-benar sampai nyobain produknya. Pada akhirnya memang tetap perlu sih, tapi convince-nya itu di foods jauh lebih penting. That's my point gitu. Dan product experience itu nggak cuma hanya meyakinkan produk Anda, tapi juga harus pakai in a nice experience. Nah, begitu nice experience, nanti next-nya akan saya cerita. Nice experience-nya dari activation-nya Bango kayak apa, nanti akan saya cerita. Tapi sekali lagi, selain untuk naik dari awareness ke convictions, balik lagi objektifnya apa? Bango selalu diasosiasikan dengan makanan-makanan enak. Baik lagi sih. Nah, activations atau product experience atau apapun itu kita namain sebagai festival jajanan Bango. Mudah-mudahan teman-teman sudah banyak pernah datang ke event ini. Tapi kira-kira seperti apa eventnya? Inilah dia. Le,
Bapak hanya bisa berpesan, karena kamu yang akan meneruskannya, jangan berhenti berikan hanya yang terbaik. Supaya kelezatan asli bisa terus dinikmati. Sampai nanti. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Bisa dilihat, ini sebenarnya iklan atas sebuah event, yaitu Festival Jajanan Bango pada tanggal sekian-sekian-sekian, di mana saja. Tapi dibungkusnya, komunikasinya tetap ngomongin mengenai rasa nggak pernah bohong, ada sebuah social impact bahwa dengan quality, bahwa dengan Bango membuat makanan tadi lebih enak. Remember, asosiasi dengan makanan enak, salah satunya ada di iklan ini, gitu ya. Jadi dalam satu iklan bisa banyak layering komunikasi, tapi kalau Anda konsisten dari awal komunikasi Anda itu, orang akan lebih mudah mengerti apa artinya itu. Gitu ya. Nah, jadi Festival Jajanan Bango atau FJB kurang lebih apa sih itu sebenarnya adalah it's a really a nice experience for visitors. Bayangin aja di lapangan parkir Senayan gitu ya, kurang lebih ada 80 iconic hawkers, ada 80 lebih iconic tukang jual makanan gitu at one place. Jadi Anda sebagai visitor, sebagai konsumen datang aja ke sana, di satu tempat bisa beli makanan enak banyak banget di sana gitu. It's really about event untuk hangout dengan friends. Itu dilakukan waktu itu Jumat malam, Sabtu dan Minggu. Jadi yang udah keluar kantor bisa langsung datang ke sana. Jadi benar-benar bisa acara hangout, acara nongkrong, acara bareng-bareng teman-teman sambil makanan enak bisa dilakukan di sana. Atau bahkan Anda bisa bawa keluarga Anda. Jadi kalau begitu ngomong hangout with friends kan dia sekantor, se-SMA, sekuliah, seumur lah ya gitu. Tapi begitu ngomong family events, kita ngomong sama anaknya, adiknya, tantenya, bahkan supirnya dibawa segala macam. It's really a family events. Remember, salah satu alasan memodernkan Bango adalah untuk merekrut yang muda-muda. Nah, dengan family events kayak ini, memberikan pelajaran pertama, Bango tuh menyenangkan loh buat anak-anak kecil. Kita harap mudah-mudahan mereka juga lebih kenal Bango lebih awal dan akan jadi loyal terhadap Bango. Itu ya, secara bisnisnya. Bahkan, alhamdulillah Bango ini jadi an iconic event gitu ya. Semacam kalau ngomongin food festival, kira-kira golden standardnya kayak apa? Ya kayak festival jajanan Bango ini. Dan sebagai sebuah event marketing, lumayanlah banyak penghargaan yang didapat dari Bango, best execution, best segala macam lah. Tapi alhamdulillah itu basically kembali lagi it's all about untuk building mengenai good foods dengan Bango, good foods dengan Bango, kurang begitu ya. Nah, jadi beberapa pelajaran buat Bangonya sendiri apa? Satu adalah remember, dua trends itu kita benar-benar bisa tap ini. Karena yang datang waktu dilakukan Jakarta nggak cuma orang Jakarta aja yang datang, tapi yang datang dari Kalimantan, dari Sumatera segala macam. Bahkan ketika saya dulu bikin di Medan, yang datang tuh benar-benar sampai dari Banda Aceh segala macam. But that showing bahwa orang senang jajan gitu. Memang there you go, the new trends-nya mesti kita benar-benar tap di sana gitu. Dan buat Bango, this is really engage consumer gitu, beautifully gitu. Remember, engage consumer dengan nice experience. There you go, ini benar-benar nice experience karena bisa datang sama keluarga, bisa datang reunian sama teman-teman kuliah, SMA di sana. Jadi it's really about nice places to hang out with your loved ones gitu. Nah, secara marketing, oke. Waktu itu ini cuma dilakukan di 5 kota sebenarnya. Tapi kuncinya adalah bikin woro-woro seolah-olah ini menyerbu Indonesia gitu. Jadi amplification is important. Event boleh kecil, tapi woro-woronya mesti gede. Kuncinya gitu ya. Dan memang pada saat itu benar-benar apa ya? Mungkin karena memang food festival dalam skala itu waktu itu belum terlalu banyak, jadi benar-benar dapat porsi media yang sangat-sangat oke waktu itu. Sampai di interview TV segala macam dan sebagainya. Dan mulai yang namanya sosial media sudah mulai ada tuh pada saat itu. Friendster, kemudian Facebook mulai awal-awal gitu ya. Benar-benar digunakan. Karena baik lagi teman-teman. Karena konsumennya juga senang di sana, istilahnya iklan gratisan buat Bango dilakukan oleh para konsumennya sendiri.
Jadi baik lagi, kalau Anda ngasih sebuah nice experience buat konsumen Anda, don't worry teman-teman, kisah bagus itu akan mereka broadcastkan ke teman-temannya. Dan remember, word of mouth, kalau yang iklankan dari teman Anda akan jauh lebih mendengarkan, gitu ya. Dan balik lagi, dari riset kita lakukan, ternyata Festival Jajanan Bango benar-benar bisa memperkuat objektif kita, ya, objektifnya Bango, untuk association dengan makanan-makanan enak. Nice storyline situ. Nah, dari convictions berarti kita pengen naik lagi ke loyal gitu kan. Orang sudah yakin produk ini bagus, pengennya beli lagi. Nah, kita pengen naikin ke loyal, artinya konsumen harus bisa mengakses produk-produk kita dengan baik lagi, nice experience. Saya baik-baik ngomong nice experience, mungkin gini teman-teman. Nice experience itu sekarang sudah makin penting. Sekarang jualan produk itu nggak cukup cuman jualan produk, tapi the whole experience ketika membeli, mendapatkan, mengkonsumsi produk tersebut jadi sangat-sangat penting. Contoh gampangnya gini teman-teman. Anda terutama mungkin penikmat kopi tahu kalau ke Kopi Kenangan sama ke Starbucks mungkin lebih enak yang Kopi Kenangan kopinya, misalkan itu. Tapi kalau ke Starbucks, Anda bersedia loh bayar istilahnya sampai 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena seringkali nice experience of beli Starbucks itu lebih oke dibanding beberapa chain lokal gitu. Bahkan Anda mungkin dengan PD-nya ngambil gelasnya si Starbucks gitu ya, terus balik lagi ke kantor, meeting, itu dipajangin tuh si gelas Starbucks-nya di meja meetingnya gitu. That's showing bahwa sekarang tuh sudah lewat masanya Anda cerita, bilang produk Anda paling bagus, paling oke, paling segala macam. Udah nggak cukup gitu. Tapi benar-benar the whole experience untuk mendapatkan dan mengkonsumsi produk itu menjadi sangat-sangat penting buat konsumen sekarang ini. Begitu ya. Sorry sedikit memberi kuliah nih ceritanya. Next. So, conviction segala macam itu nice gitu ya, secara marketing segala macam nice, tapi secara bisnis yang paling penting ada nggak sih yang beli produk kita? Sebenarnya gitu kan. Pada akhirnya the whole thing is about selling dan dapat untung nggak sih secara bisnis kan gitu kan. Jadi distribution is a key. Masih ingat ya beberapa slide saya sebelumnya. In fact, yang namanya Bango itu harus ada at the right stores. Artinya di toko-toko yang biasa didatangi konsumen untuk beli kecap, ya Bango harus ada di sana gitu. Bahkan tidak hanya sekedar hadir di toko, tapi orang sales bisa nyebutnya AVIS, availability and visibility. Hadir di toko, hadir, tapi di gudang belakang toko ya kagak ada yang orang beli gitu kan. Jadi harus muncul atau visible gitu. Makanya biasanya disebutnya AVIS. It's not only about availability, but also it's about visibility. Terus kemudian at the right price juga gitu. Jadi jangan sampai kemahalan, tapi jangan sampai juga kemurahan. Bango memang di-set sedikit lebih premium karena balik lagi. Ini kalau bahasa konsumen harga kagak bohong gitu kan. Jadi kalau ada barang bagus harganya murah, orang mikir bener nih kok bisa murah ya gitu. Jadi juga the role of premiumnya mesti ada di situ. Tapi at the same time, kalau produknya bagus, ya Anda dengan yakin bisa ngasih premium price untuk produk Anda. Gitu ya. Kedua, hadir di toko oke gitu ya. Tapi mesti tetap dipromoin gitu. Karena balik lagi, hadir di toko tapi tidak coba dipromo, mungkin orang juga nggak banyak lirik gitu. Jadi, kita menyebutnya contextual promotions. Kita waktu itu kalau Anda beli Bango, ya Anda dikasih recipe buku resep gitu ya. Kenapa waktu itu kita memilih buku resep? Karena ternyata begini, mungkin teman-teman yang sudah jadi ibu gitu ya, mungkin tahu lah ya. Paling penting itu kalau ditanya sama Mbak di belakang, Bu, masak apa hari ini? Suka pusing gitu. Nanti deh itu ke kantor, terus googling dulu kali gitu. But basically, ibu-ibu kita itu memang tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak tahu resep-resep makanan gitu ya. Nah, kalau dikasih buku resep, at that time ya teman-teman pada saat itu,
itu kayaknya, oke deh gitu, karena gue bisa pakai buku ini untuk mengatur masak makanan seminggu ini, kurang lebih gitu ya. Ini hanya bisa dilakukan teman-teman kalau teman-teman mengobserv, diskusi, gaul lah gitu ya, menginterview target konsumen Anda gitu. Makanya waktu itu tim bisa datang dengan recipe books karena salah satu yang diidentifikasi oleh tim adalah ibu-ibu itu tidak terlalu banyak punya resep makanan-makanan buat di rumah. Terus kedua adalah clippers. Clippers itu sebenarnya mungkin kalau sekarang umum ya, jadi penjepit gitu. Jadi, kalau Anda buka taro gitu ya, udah dikonsumsi setengah, udah cukup mau dibungkus dulu gitu kan. Kan biasanya kok bisa dikaretin gitu kan, biar nggak melempem gitu kan. Atau pakai clipper gitu, kayak penjepit klik gitu kan ya. At that time, yang namanya clipper ini nggak banyak teman-teman. Kenapa ini kita pilih pada saat itu? Jadi karena gini, ibu-ibu itu beli kecapnya tuh biasanya yang pouch, jadi yang kantong plastik yang bisa berdiri gitu. Begitu udah digunting, buat masak, kan masih banyak tuh sisanya di dalam si pouch-nya itu. Ditaruh di ditaruh di dapur, suka kemasukan, maaf ya, kecoa, terus cicak segala macam. Kan nutupnya tuh nggak rapat gitu. Nah, dengan clippers itu lebih bisa menjamin setelah dipakai bisa ditutup lagi tuh si pouch-nya. Jadi balik lagi, clipper itu menjawab kesulitan yang ada ibu-ibu hadapin gitu ya. Balik lagi, kenapa kita bisa nemuin ini? Ya mesti banyak ngobrol sama mereka, kurang lebih gitu. Atau waktu itu kita kasih plastik botol gitu. Sama sih fungsinya. Kecap yang pouch, terus dimasukin ke plastik botol gitu ya. Gitu loh. Botol yang biasanya ada di meja makan, terus ada corongnya panjang gitu. Balik lagi jadi satu pouch muat dalam satu plastik botol, sehingga kekhawatiran kemasukan cecak segala macam bisa dihindari karena plastik botolnya ada tutupnya. Begitu ya. Tapi poinnya adalah promosi yang Anda lakukan terhadap barang Anda ya mestinya kontekstual, artinya benar-benar mengena buat target konsumen Anda. Yang ketiga ada really moment of the truth, karena baik lagi, purchase itu adalah sesuatu yang membuat bisnis Anda terus berjalan. Menjadi sangat-sangat penting purchase atau pembelian terjadi. Bahkan pun bukan cuma sekedar sekali beli, tapi frekuensinya artinya lebih sering lagi, atau bahkan sekarang belinya cuma 50 mili. Nanti kita pengennya dia beli 100 mili, 150 mili, dan segala macam. Jadi dari sisi purchase sendiri nggak cuma sekedar terjadi transaksi sekali, nggak berhenti dari situ, tapi mesti berulang, atau bahkan lebih sering, dan dia makin belinya makin banyak. Gitu ya. Oke, secara sudah jam segini, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditulis di si chatnya itu. Sudah ada pertanyaan mungkin ya, Mbak Kemi? Iya, tadi ada pertanyaan yang berhubungan ke penjelasan Bapak sih sebelumnya dari Agung Eko. Apa sih bedanya branding dan advertising dan bagaimana sinergi kinerja kedua di bidang tersebut? Gitu. Mungkin kita bisa jawab ini dulu, jadi semuanya juga saling paham. Silakan Pak Heru. Oke, thank you. Apa bedanya branding sama advertising ya? Oke. Saya mungkin menjawabnya berdasarkan pengalaman saya, Mas Agung, jadi mungkin maksudnya tidak tepat seperti definisi di textbook kali, kurang begitu ya. To me, branding is really memberikan janji kepada konsumen atas offering Anda. Misalkan kalau branding Anda, ini misalnya ya, saya jadi jualan mobil Toyota misalkan gitu ya. Mungkin saya akan bilang brandingnya adalah disebut mobil yang awet dipakai 5 tahun. Nah, jadi Anda memberikan sebuah promise, sebuah janji kepada konsumen Anda atas produk Anda. Nah, janji ini akan membuat produk Anda lebih cakep, lebih seksi, lebih menarik, segala macam. At the same time, membedakan produk Anda dengan brand-brand yang lain. Ini baik lagi kalau ke Toyota tadi, misalkan, yang lain kan nggak seawet Toyota, kurang begitulah bahasanya. Mungkin bahasa populernya gitu, it's really branding, is really about promising something dan Anda harus mendelivernya kepada konsumen Anda. Karena dengan branding yang tepat, orang akan bilang, emang sih brand ini yang gue cari nih gitu ya. Atau bener banget nih brand ini ngomongnya sesuatu yang keunggulannya, keunggulannya. Dalam konteks tadi awetnya misalkan.
Nah, itu akan membuat produk, brand, service Anda, bisnis Anda lebih menarik dibanding lain. So there you go, that's the whole thing of my branding. Mungkin dasarnya gitu. Branding itu apa segala macam, mungkin lebih banyak detailsnya ya, tapi kurang lebih roles of the branding itu sebenarnya menurut saya adalah di situ. Mengenai advertising, ini lebih pada untuk menarik perhatian konsumen terhadap produk Anda atau brand Anda. Ini jadi lebih pada menarik perhatian, jadi lebih pada mengkomunikasikan itu, mengadvertise gitu ya. Dalam konteks ini, Anda akan bisa bilang, kalau balik lagi Toyota, ngomong Toyota, oke, kalau Anda di Toyota, DP-nya diskon 20%, tenor 5 tahun, apa sih? Pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Jadi Anda bisa benar-benar membuat orang tertarik ke brand Anda dengan komunikasi yang sangat menarik, jelas, dan memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Baik lagi, branding itu ada sesuatu yang Anda janjikan Anda mesti deliver. Ini lebih pada komunikasi yang membuat brand Anda lebih menarik dibanding yang lain. Kurang lebih gitu. Mudah-mudahan Mas Agung sedikit menjawab gitu ya. Terima kasih Mas Heru. Oh, J. Makasih Mas Agung. Sorry, mungkin jawabannya cukup singkat karena mungkin masih ada beberapa slide berikutnya. Nanti saya kalau ada waktu kita lanjutkan lagi ya. Begitu ya Mbak Kimi ya, mungkin kita lanjutkan dulu aja. Ya Pak, silakan. Sip, thank you. Nah, begitu ngomong branding dan segala macam, nah dari teman-teman, saya kayak sedikit macam quiz ya. Kalau kita benar-benar di ruang kelas ini kita bisa interaktif banget sih. Cuman karena benar kita virtual meeting, ya maaf ya saya banyak bicaranya gitu. Satu, mungkin kita pusatkan di sini nih teman-teman. Kalau Anda harus memilih gitu ya, Anda mau beli Mercy atau mau beli BMW sih gitu ya. Sebagian orang akan membeli Mercy, sebagian orang membeli BMW dengan alasannya masing-masing gitu ya. Padahal kalau dilihat sama-sama mobil mewah dari Jerman, pasti teknologinya oke banget, dan pasti mahal. Anda pakai kedua mobil ini istilahnya dilirik orang di jalanan gitu. Tapi kok ya ada yang tetap milih Mercy, die-hardernya Mercy, dan die-hardernya BMW gitu. Nah, salah satunya adalah begini teman-teman, karena ada yang namanya functional, ada yang emotional. Jadi secara fungsional ini dulunya benar-benar mobil mewah gampangnya gitu ya. Tapi orang kenapa memilih Mercy? Karena Mercy itu lambang Anda sudah sukses. Gampangnya gini, kira-kira bayangin ya. Anda sudah jadi big boss, duduk di belakang, disupirin. Gitu kira-kira. Mercy itu kayak gitu. Duduk di belakang, udah big boss, ada supir Anda. Kalau BMW, Anda juga sudah sukses. Tapi Anda masih lapar dengan sukses lainnya, makanya Anda duduk di depan, nyetir mobil si BMW tersebut. You have control of your own life, kurang lebih gitu kan. Makanya kurang lebih relatif kalau iklan BMW itu nggak pernah tuh duduk di belakang, selalu ada di depan. Makanya BMW kalau tahu tagline-nya share driving pleasure. It's about your own experience driving si mobilnya. Kurang lebih begitu ya. That's showing secara emosional beda nih antara Mercy sama BMW, bedanya di situ. Itu yang membuat kedua brand ini berbeda. Atau yang paling gampang, ada yang milih Nike, ada yang milih Adidas gitu ya. Balik lagi, Nike is just do it gitu ya. Nike is actually is about challenge yourself atau beat yourself. It's all about you gitu ya. Jadi mungkin kira-kira, saya kan kagak pernah olahraga ya, emang bisa ya lari 10 kilo. Kata si Nike-nya, lu bisa deh, just do it gitu. Hari aja dulu, mulai aja dulu, kurang lebih gitu. So it's all about you. Makanya iklan-iklan Nike itu lebih pada it's all about you tuh hip hop, iPhone gitu ya. It's all about you, human-nya itu sendiri. Sementara Adidas tuh, very typical bahasa Jerman. It's about blood, tears, sweat gitu ya. Karena ini lebih pada ngomong gini kira. Tuh ada yang namanya puncak Alpen. Lu bisa nggak menaklukkannya? Bisa gitu. Nah, jadi kayak menaklukkan sesuatu yang, kalau masih ingat dulu, impossible is nothing Adidas gitu. Karena menaklukkan sesuatu yang impossible gitu. Sedikit bedanya adalah Nike is all about you, is about human-nya, makanya hip hop dan segala macamnya, dengan spotlight color segala macamnya. Adidas itu cenderung hitam putih, very klasik, karena it's all about menaklukkan tantangan. It's very German kind of a type gitu ya. But that's showing kira-kira seperti itu. Atau paling gampang inilah,
teman-teman cowok ya, ada yang suka banget sama yang namanya Cristiano Ronaldo, ada yang suka banget sama yang Messi. Bedanya di mana sih? Dua-duanya pemain jago, dewanya sepak bola. Tapi Ronaldo itu seorang yang pekerja keras, latihannya pasti lebih keras dibanding yang lain. Dia menempa dirinya sendiri menjadi sangat sakti karena memang semangat dan disiplin. Messi itu kayak orang yang penuh dengan bakat. Istilahnya dari dunia dikasih bakat. Jadi Messi mungkin latihannya nggak sekeras Ronaldo gitu. Tapi gocekan, meliuk, segala macamnya, dia udah kayak dikasih bakat gitu. Jadi mungkin keanggunan, elegan tuh Messi lebih muncul, tapi kerja keras, blood, sweat, and tears-nya mungkin Ronaldo dapat di situ. The points adalah teman-teman, ini sama-sama pemain hebat sepak bola. Ini sama-sama pakaian olahraga yang oke banget, sepatu yang oke banget. Tapi kenapa ada orang yang memilih A, B, C, D? Simply karena ada aspek emosionalnya teman-teman di situ. Saya nggak akan ke 3 yang lain karena kurang lebih mudah-mudahan penjelasan saya sudah bisa cukup clear di situ. Nah, jadi kalau disebut functional itu apa? Something mengenai brand tersebut yang sama konsumen bisa di-sense, bisa diindra. Bisa visualnya, audionya, atau bisa ini deh. Kalau Anda ke toko roti boy gitu ya, baunya membuat Anda lapar nggak sih? Lapar kan ya? There you go, bisa di-sense. Atau kalau Anda dengar tonenot, lagunya Waltz gitu ya. Wah, tuh anak-anak kecil langsung pada keluar gang tuh pengen beli es krim. That's something that can sense atau Anda bisa diindra. Jadi it's about brain, it's about logic gitu. Nah, brand juga mesti ngomongin sesuatu yang namanya emotional gitu. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan, can be felt. Because it's about heart, it's about feeling gitu. Seringkali, teman-teman, emosional itu lebih penting dibanding fungsional. Balik lagi tadi, antara Mercy sama BMW mungkin tidak terlalu jauh ya harganya. Tapi ada orang yang benar-benar Mercy, ada yang BMW, it's really about emotional things. Jadi, sebuah brand, nggak hanya ngomongin mengenai fungsional, tapi juga mesti ngomongin emosional. Gitu ya. Nah, ini ada sebuah brand yang relatif ngomongnya emosional gitu banget ya, tapi sangat-sangat mengena buat konsumennya. Dan konsumennya, betul, ini wanita, tapi saya pengen menunjukkan sebuah iklan yang benar-benar bisa emosional, tanpa totally tidak menyentuh yang namanya fungsional. Enjoy. It was my choice. And now I will question myself for the next few weeks, maybe months. We had an option of 2 pathways to walk, and they led to 2 doorways. It was a bit confronting, actually, to be honest, to see these big signs and feeling like you had to choose and be self-conscious of how you perceive yourself and perhaps if it lines up with how the rest of the world perceives you. I went through the average door. Really? Yeah. Oh my gosh. Yeah, I didn't even hesitate. 漂亮对我的概念来说，就是像明星那种遥不可及的那种。我走的是一般。Mas eu acho que é mais porque eu me arrependi da escolha, porque era diferente do que eu vivo, é diferente do que eu sou. Am I choosing because of what's constantly bombarded at me, what I'm being told that I should accept, or am I choosing because that's what I really believe? I walked into that door with said average and I didn't feel really good after that. Because obviously I had rated myself average and nobody else. Todos os dias eu passo pela porta comum e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo Bonita. I wanted to go through the average door, but my mum just pulled me over to the beautiful door.
triumphant feeling. It was like telling the world, I think I'm beautiful. I just wish more young women realized it. 要是再给我一次机会走那扇门的话，我觉得我应该会选很美的扇门。I think I would walk through the beautiful door. Acho que a porta bonita tá completamente aberta para mim. Maybe I could walk in that door. You can. Next time I look into the mirror, I will see somebody really beautiful looking back at me. Beautiful is a great word. So why not see what's on the other side of that? Oke, teman-teman mungkin beberapa sudah pernah lihat lah iklan ini dan memang pernah jadi viral lah katanya. Tapi the point-nya adalah bisa dilihat iklan ini nggak ngomongin sama sekali masalah fungsional gitu ya, tapi benar-benar masalah emosionalnya itu dan sangat-sangat mengena sih buat konsumennya karena ketika Anda akan membeli Dove, Anda akan jadi ingat ini brand yang benar-benar ngertiin gua, kurang begitu ya bahasanya. Dan balik lagi, ngertiin gue-nya is not only about, karena mengandung DHA, omega 3 atau apapun enggak, tapi literally is about secara emosional, brand ini sangat-sangat ngerti gue gitu. Dan ini para wanita ya, karena para wanita tuh memang sangat concern atas penampilan gitu-gitu ya, apa omongan orang itu segala macam. There you go. Really understanding your target consumer menjadi sangat-sangat penting. Mudah-mudahan cukup enjoy ya, karena secara pribadi saya melihat iklan ini sangat-sangat powerful. Nah, oke, kembali ke teman kita ini. Tadi kan katanya Bango sudah ngomongin fungsional, udah oke, kemudian ke emosional udah mulai. Nah, teman kita ini kayaknya mau ngejar juga ke sana. Kayak apa sih iklannya? India. Capeknya. Itu Ade ya? Ini Super Bunda. Kekuatan Super Bunda apa? Banyak, bangun pagi, kerja, masak. Kalau ayah? Ayah cuma ngantor. Bunda udah ngantor masih kuat masak. Maaf ya, nggak pernah bantu. Harusnya kalau kamu bisa kerja, aku juga bisa masak. Mau bantu? Ini bisa bantu. Kecap ABC dibuat dari perasan pertama kedelai pilihan. Bikin masakan lebih kaya rasa, lebih mudah, siapapun yang masak. Kecap ABC, bantu suami sejati, masak lebih baik. Oke, bisa dilihat mulai nih ke emosional istri, suami, dan koneksinya gitu. Kembali juga klaim mengenai perasaan pertama, tapi baik lagi Black Bean-nya kan udah di-own sama yang namanya Bango ya. Itulah yang mereka. Tapi kembali lagi di sini bahwa bahkan teman kita ini yang dulunya market leader kayak agak mengekor ya cara-cara jurus-jurusnya Bango gitu. Nah, oke, secara udah emosional segala macam. Berikut next step-nya Bango step forward lagi nih dari emosional ke yang namanya sosial gitu ya. Ada impact sosial yang di situ gitu. Atau bahasa kerennya a brand with a positive cause gitu, dengan positive reason gitu. Dan Bango, remember, strong association with the good foods, kita waktu itu memilih lestarikan warisan kuliner Nusantara. Jadi seolah-olah Bango punya misi sosial, nah bahasa gampangnya gitu, karena dengan Bango ikut melestarikan warisan kuliner Nusantara, gitu ya. Itu kemudian coba dikomunikasikan lewat iklan ini kira-kira, enjoy. Sudah bertahun-tahun, Bango melestarikan kuliner Indonesia bersama para legenda kuliner dari barat hingga timur Nusantara dan tak henti menghadirkannya di Festival Jajanan Bango agar kelezatannya bisa terus dinikmati hingga cucu kita nanti. Festival Jajanan Bango. Mari lestarikan kuliner Indonesia. Oke. Ini sebenarnya informasinya akan ada FJB gitu kan, ada Festival Jajanan Bango. Tapi juga ngomongin, mari kita lestarikan warisan kuliner Nusantara dan sebagainya. Balik lagi, untuk objektif
strong association dengan good food dapat, gitu. Social missionnya dapat, eventnya supaya orang datang juga dapat. So it's a good thing karena Bango buildingnya apa ya, terus naik. The next, what next kurang lebih begitu. Oops. Nah, jadi in overall kalau boleh di summarize, disimpulkan kira-kira apa yang diperlukan, ya gampangnya kira-kira seperti inilah ya teman-teman gitu. Kalau ngomongin produk, cakep banget kalau kita punya superior produk. Atau setidaknya kita sangat-sangat mengerti produk kita tuh kekuatannya apa, kelemahannya apa. Sehingga kita mau ngomong apa segala macam, juga kita sangat-sangat tahu. Kedua, kita mesti menentukan nih, brand image yang mau dikomunikasikan kayak apa, ya kita mesti benar-benar tahu. Gitu. Dan bukan sekedar tahu, tapi kita juga tahu yang diajak ngomong atau target konsumen kita senangnya kayak apa. Gitu. Nah, kita juga mesti tahu. Berikutnya adalah konsumennya sendiri mesti kita tahu nih. Consumer needs-nya tuh apa gitu dan tren mereka apa gitu. Baik lagi ya, tadi yang 2 tren, salah satunya kita lihat dari konsumen, ya kita tap ada di situ. Kategorinya ya kita mesti tahu cara bekerjanya seperti apa. Cara distribusinya kayak apa, yang jualan di toko mana dan sebagainya. Kemudian activations, ya mesti benar-benar engage in a nice experience, FJB nice experience, tadi bangun Citra Nusantara Reactive Program nice experience, kan orang tahu, jadi kalau ke ujung pandang mesti beli sate di mana, dan segala macam. Dan pada akhirnya, this is what really moment of the truth, karena semua ini kan sebenarnya ya bagus-bagus, cakep-cakep, tapi kalau kagak ada yang beli, ya percuma juga ya. Jadi, purchasing, pembelian harus menjadi istilah saya, di-ensure terjadi happening. Nah, ini elemen-elemen ini nggak cuma kayak sekuensial gitu. Produk selesai, ke brand selesai, ke konsumen, nggak gitu. Tapi apapun yang kita lakukan di konsumen, pasti akan beri impact kepada brand, kepada purchasing ini. Jadi elemen-elemen ini saling mempengaruhi gitu. Very dynamic, nggak cuma static, sekuensial aja. Nah, oke, udah fungsional, emosional, kemudian ke si social missions-nya. Alhamdulillah nih Bango udah gede, udah market leader, cakep segala macam. What next? Nah, Bango dari sebuah kecap, very humble, simple kecap, kemudian melakukan membesar. Kira-kira seperti apa? Inilah dia. Opor ayam selalu ngingetin aku sama Eyang. Pas gak bisa mudik kayak sekarang, jadi kangen. Penuhi kerinduan dengan bumbu praktis dari rempah segar berkualitas tanpa bahan pengawet. Baru Bango Bumbu Kuliner Nusantara untuk rasa opor ayam dengan kelezatan aslinya. Rasanya asli, kayak buatan Eyang. Karena rasa tak pernah bohong. Baru Bango Bumbu Kuliner Nusantara. Oke, poinnya adalah karena bangunnya udah sangat cakep, trustable, dan segala macam. Jadi kalau ngeluarin sesuatu yang baru, dari bro bisa dengan gampang ngeluarin. Opor ini mungkin 2 bagian terakhir teman-teman. Basically adalah kita sudah melakukan studi kepustakaan kali ya. Jadi secara thinking, konsep segala macam seperti itu. Balik lagi itu semua mesti direncanakan. Karena kalau saya boleh meng-quote sebuah quote sakti yang saya sangat tertarik. Kalau Anda gagal untuk merencanakan sesuatu, ya sebenarnya Anda sudah merencanakan untuk gagal. Ini bahasa Betawinya, yang punya rencana aja bisa gagal, kalau Anda nggak punya rencana, waduh jangan expect Anda bisa berhasil. Kurang lebih begitu ya, kotak merah ini. 1. Tapi everything here is about plan, rencana aja gitu. Maka mesti di-actionkan, mesti dilakukan sesuatu. Karena hanya action yang changes things. Perubahan hanya bisa dilakukan lewat sebuah action. Dan action ini, teman-teman, mesti dilakukan dengan seperti kegigihan, keuletan. Karena basically semua itu nggak semulus apapun itu. Atau bahasa dulu namanya nothing is easy as it looks. Pasti akan ada hambatan di sana sini. Ya kita hadapin aja gitu. Karena memang kita pengen bisnis kita sukses ya mesti kita hadapin gitu. Bahkan seringkali gitu dalam banyak pengalaman pribadi seringkali antara strategi gitu ya dengan eksekusi. Kadang-kala eksekusi yang brilian itu jauh lebih penting dibanding strategi yang brilian. Strategi brilian, tapi kalau implementasinya so-so, ya hasilnya so-so juga sih. Strategi yang ya biasa-biasa aja, tapi eksekusinya luar biasa, seringkali lebih membawakan hasil.
Nah, ini salah satu pembelajaran dari kasus Bango adalah, kalau masih ingat, dari kecapnya orang sate jadi kecapnya yang good foods. Jadi kadang-kala kita mesti berani untuk bermimpi besar. Remember, dream big. Karena kita pengen grow your brand atau bisnisnya even faster gitu. Ini kan saya cerita karena sudah ada hasilnya ya. Tapi waktu dulu mikir-mikir sebenarnya sangat-sangat penting kalau Anda punya apa istilahnya strategic sparring partner. Jadi Anda punya teman untuk berdebatnya di situ. Gitu ya. Dalam kecap Bango seperti yang saya sebut, dari kecap tukang sate ke kecap yang berhubungan dengan good foods. Of course, perlu creative way untuk communication and activations. Ini salah satu, kalau tadi saya nyebut siap-siap untuk ada problem, ini salah satu contoh real gitu ya. Ketika dulu Bango mau masuk Medan, beberapa teman kita di Medan agak skeptis itu karena Medan itu kecapnya kan kecap asin ya, bukan kecap manis. Kalau teman-teman dari Medan tahu kecap hati angsa kali ya. Taste-nya tuh very different dari Bango, yang kecapnya orang Jawa manis gitu. Tapi ya saya dan tim believe ini akan laku di Medan. Kita coba, kita push segala macam. Alhamdulillah bisa laku juga di Medan. My points adalah seringkali plan tuh ya is just a plan, tapi pasti akan ada sesuatu problem lah, nggak mulus lah, ya hadapin aja. Oke, mungkin ini salah satu yang terakhir. Ngomongin Bango segala macam itu sudah pas sudah lewat ya, sudah cakep bagus segala macam. Tapi mungkin big question-nya buat teman-teman sekarang di sini adalah keadaan sekarang kayak apa sih gitu ya. Ini ada beberapa mungkin yang menurut saya cukup bisa jadi observasi lah teman-teman gitu ya. Karena virtual meet, kita sedang lakukan nih virtual meet gitu. Bahkan saya yakin banyak teman-teman ini, mayoritas teman-teman di sini kemarin sungkeman sama orang tua pada saat Idul Fitri pertama kali dilakukan lewat Zoom gitu kali ya. But that's showing cara orang bersikap, bertindak dan segala macam bisa menjadi sangat-sangat berbeda sekarang gitu ya. So that's about virtual meet. Bahkan sekarang reunian aja kan lewat itu ya, Zoom gitu. Kemarin teman-teman SMA saya reunian ya lewat Zoom juga gitu. That's about virtual meeting. Virtual transactions, sekarang penjual dan pembeli seringkali nggak pernah ketemu fisik gitu. Bahkan megang uangnya aja udah nggak pernah gitu, karena semua m-banking segala macam. What can you do there gitu ya? Mengenai virtual ini, karena baik lagi ketiadaan ketemuan fisik itu menjadi sesuatu yang hilang, tapi at the same time itu sebuah peluang sih buat teman-teman juga. Personalized logistik, pengen jajan nggak perlu kalau saya dulu di Bandung pengen martabak San Francisco, mesti datang ke penjualnya. Sekarang mah enggak, tinggal ambil handphone Anda, pencet order GoFood, GrabFood segala macam. It's so personalized. Mau makanan kayak, mau paket kayak, mau segala macam. Bahkan tadi saya terima tawaran dari sebuah WhatsApp, makanan ikonik Bandung dibawa ke Jakarta, mau beli paket A, paket B, paket C. There you go. Sebuah peluang yang orang sudah mulai lihat gitu di situ. Yang lainnya adalah health and ecological consciousness. Orang makin sadar sehat gitu ya. Event maraton makin banyak. Event orang berolahraga, event orang segala macam makin banyak gitu ya. Bahkan organik segala macam lagi naik daun gitu. Can we do something there gitu ya. Ekologi gitu. Makin banyak kantor yang less paper gitu. Semuanya soft copy. Nah, ada peluang apa nggak sih dari situ gitu ya. Berikutnya hal lainnya adalah dulu zaman saya mungkin kalau ditanya anak-anak kecil tuh cita-citanya cuma 3-4 kali ya. Jadi ABRI, itu bayangin saya nyebutnya ABRI bukan TNI. Jadi ABRI, jadi dokter, jadi insinyur atau pegawai negeri gitu. Sekarang orang pengen jadi chef, pengen jadi pemain band, YouTuber, you name it gitu. Dan bisa hidup loh. Bahkan beberapa orang bisa beli rumah miliaran gitu. The points adalah yang namanya professions itu makin terbuka gitu. Dan lumayan menghasilkan. Can we do something there gitu? Itu mungkin pertanyaan yang buat teman-teman. Changes continuous and faster gitu ya. Mungkin awal-awal 2010 gitu ya. Anda kalau ke mall terus dapat SMS gitu kan. Tukarkan SMS ini dengan 50% diskon barang A gitu. Itu yang mau nukerin teman-teman
ngantri gitu. Jadi benar-benar orang sangat ampuh cara gitu. Sekarang ke mall terus dapat SMS itu, beberapa orang cenderung langsung delete. Saying bahwa cara itu sudah nggak berlaku lagi, nggak ampuh lagi. So it keep changes. Dan rate of changes-nya is getting faster and faster. Media mapping-nya juga beda gitu. Kalau dulu kalau jadi bintang iklan, wah pasti ngetop deh gitu. Sekarang seberapa banyak sih kita nih ya nonton TV gitu. Sekarang mungkin lebih banyak ke sosial media, ke WA segala macam. So media mapping ini berubah menghasilkan instant fame yang juga cepat. Saya masih ingat dulu ada namanya Keong dan Racun ya. Pokoknya dua cewek terus nari-nari apa gitu kan ya. Tiba-tiba mereka ngetop. Atau kemudian masuk Pak Eko gitu. Kalau masih ingat ya gitu. Atau dan segala macamnya gitu. Jadi instant fame gitu. Mereka ngetop tapi mungkin 3 minggu kemudian udah lewat. So baik lagi, changes is getting faster and faster. Bahkan saya pernah baca buku sekarang, kalau dulu Darwin nyebutnya sebagai survival of the fittest gitu ya, jadi yang paling pas dengan keadaan terakhir. Sekarang mungkin udah berbeda, namanya survival of the fastest. Jadi orang yang mau respon duluan, bergerak duluan, mungkin lebih punya chances untuk win lebih besar di situ. Oke, karena sudah sekarang